para alerta yang di sana. Ya, kiri teman-teman, kiri. Hari ini telah takut dan tunduk kepada kekuatan mahasiswa, kawan-kawan. Dan sore hari ini kita telah membuktikan bahwasanya kita telah berkumpul, telah bersatu, telah melepaskan setiap sekat-sekat aliansi yang kita punya untuk menuntut, untuk menyuarakan, dan akan terus memperjuangkan satu pendidikan yang demokratis. Sepakat, kawan-kawan? Militerisme adalah satu bentuk hal yang menjadi bermasalah di antara pendidikan kita hari ini. 20% anggaran belum cukup dan tidak mampu ternyata dirasakan oleh negara untuk menggunakan satu bentuk anggarannya untuk pendidikan yang baik, kawan-kawan. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dan dari hari ke hari, bahkan jam per jam, yang terus kita perjuangkan adalah pendidikan yang gratis, pendidikan yang ilmiah, dan pendidikan yang demokratis, kawan-kawan. Mengapa? Karena tiga hal itu telah dijamin oleh konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Tadi juga telah dibuktikan, kawan-kawan dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, rekan-rekan kita, kawan-kawan, telah mengajukan, telah memberikan permohonan judicial review atau menguji Undang-Undang Sisdiknas yang kemudian tidak terimplementasikan dengan baik atau tidak terlaksana dengan baik. Mimbar inilah menjadi tempat kawan-kawan sekalian untuk memberikan berbagai argumentasi, berbagai pandangan politik, dan bahkan berbagai pandangan-pandangan substantif untuk hadir pada aksi kita sore hari ini untuk menyampaikan pandangannya, untuk meneriakan bahwasanya pendidikan harus gratis, ilmiah, dan demokratis. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Tinggi, kawan-kawan. Bagaimana kita melihat negara pada saat ini mencoba untuk mengurangkan intelektual yang ada di Indonesia, kawan-kawan. Bahkan, kawan-kawan, kapitalisme yang terjadi di seluruh Indonesia, mulai dari UKT yang mahal dan susah sekali untuk banding UKT, kawan-kawan. Tujuh, kawan-kawan. Kawan,
militer yang masuk kepada ruang-ruang diskusi, menghentikan kita untuk melakukan diskusi secara bebas, kawan-kawan, mengekang sisi intelektualisme kita, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kita di sini, teman-teman, bersatu untuk kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan advokasi pembelaan kepada hak-hak kita dalam belajar, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian yang hari ini duduk bersama kita, yang hari-hari berjuang bersama kita di Hari Pendidikan Nasional, kita sadari bahwasanya pendidikan kita jauh dari kata sempurna, pendidikan kita jauh dari ideal, tapi kita punya secerca harapan bahwasanya pendidikan kita masih bisa maju, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, berdirinya kita di sini, momentum Hari Pendidikan Nasional bukan hanya dirayakan secara seremonial, tapi kita rayakan dengan perjuangan, kawan-kawan sekalian. Maka berdirinya kita di sini, di depan Kementerian Pendidikan, satu tuntutan kita. Harapan kita bahwasanya di sini Pak Menteri ataupun Wakil Menteri yang beserta jajarannya untuk bisa keluar menemui kita Mas Aksi, dan kita pastikan kita akan jamin keselamatan, kawan-kawan sekalian. Jadi harapannya adalah hasil dari diskusi kita, hasil dari naskah akademik kita bisa sampaikan secara baik, dan itu bisa menjadi landasan untuk evaluasi pendidikan kita depan, kawan-kawan sekalian. Akan serupa dengan masa depan kita, kawan-kawan sekalian, gelap tanpa sesudah harapan ke depan. Maka dari itu kita sebagai penyambung lidah masyarakat, kita sebagai aktivis, kita sebagai gerakan intelektual menyampaikan di sini bahwasanya gerakan ini tidak boleh padam, kawan-kawan sekalian. Ini harus tetap dilanjutkan, karena pada intinya Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sekedar seremonial, tapi dia alat perjuangan untuk mencapai tujuan kita, kawan-kawan sekalian. Gimana? Ya, kasih jalan, mohon. Tangan, teman-teman. Ya. Ya, jadi aku ulangi, teman-teman, sebentar lagi Pak Menteri akan sampaikan dulu sedikit kata-kata buat teman-teman. Sisanya akan kita berlakukan diskusi ya satu persatu, teman-teman. Mungkin tidak bisa semua terjawab, jadi aku harap perwakilan kampus dari negeri, swasta, Muhammadiyah, dan lain-lain bisa menjelaskan, dan Bapak Menteri bisa memberikan keterangan, juga nanti mendengarkan beberapa tuntutan-tuntutan kita. Oke, mungkin silakan pada Pak Menteri untuk membuka sedikit. Selamat siang, mahasiswa. Selamat sore, salah. Enggak, itu tadi ngetes, ngantuk atau enggak, teman-teman mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih teman-teman mahasiswa di hari jadi. Ini mic-nya kok sini. Di hari kecilin dulu biar nggak, nah kan. Kecilin dikit biar nggak feedback. Baik, terima kasih semua. Saya Brian Iliarto. Sebelum
Oke, terima kasih ya adik-adik mahasiswa semua. Saya tadi juga sudah mendengar beberapa orasi. Saya menyimak dan saya yakin isi orasi tadi semua adalah harapan mahasiswa Indonesia. Saya yakin itu adalah mimpi-mimpi mahasiswa Indonesia. Dan saya yakin itu adalah suara-suara calon pemimpin bangsa masa depan. Jadi saya optimis, mahasiswa kritis seperti kalianlah yang bisa mengisi dan memajukan bangsa Indonesia. Setuju? Kami mendapatkan berbagai masukan dan kita semua tahu saat ini bangsa kita sedang berjuang keras. Bangsa kita tidak ingin tertinggal dengan bangsa-bangsa lainnya. Setuju? Kita harus meyakinkan bahwa bangsa kita bisa tegak berdiri bersama bangsa-bangsa lain di sekitar kita. Kita jangan mau kalah dengan bangsa lain. Kita harus tegak sejajar. Tidak boleh ada yang menyetir bangsa Indonesia. Setuju? Karenanya saya berharap mahasiswa Indonesia terus kritis. Mahasiswa Indonesia harus semakin cerdas. Mahasiswa Indonesia harus punya mimpi besar. Saya ingin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dari setelah ini, kalian-kalianlah yang duduk di sini, yang berdiri di belakang, masuk ke dalam pemegang-pemegang kebijakan Indonesia. Setuju? Kalianlah yang harus menjadi pendiri industri-industri besar di Indonesia. Karena kalianlah yang sudah memahami keinginan rakyat Indonesia. Di tangan kalian, rakyat harus sejahtera. Ketika kalian nanti jadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi industri-industri besar, kalian harus ingat perjuangan saat ini. Kalian harus membela rakyat. Setuju? Karenanya saya titip pada kalian, tetaplah kritis, tetaplah tekun, tetaplah bekerja keras, tetaplah terus membela rakyat Indonesia. Dan kami berharap kalian semua bisa masuk ke dalam pemegang-pemegang kebijakan strategis. Kalian harus memastikan diri kalian menjadi penentu-penentu kebijakan. Karena kalianlah semua yang ada di sini yang memahami rakyat Indonesia. Terima kasih. Itu saja sebagai pembuka dari saya. Selanjutnya serahkan ke Danlap lagi. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih, selamat sore Bapak Menteri yang kami hormati. Terima kasih sudah mau berdialog sedalam perjalanan ini. Mungkin kami sangat terhormat sekali bahwa Menteri di hari pendidikan ini, hari yang menjadi penting untuk pendidikan kita, hari yang kami berjuang sebagai anak bangsa Bapak, sebagai yang lahir dari rumah-rumah pendidikan. Maka yang pertanyaan kami dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang pertama, bagaimana Bapak merespon melihat gaji-gaji kesejahteraan guru kan Bapak, yang hari ini menjadi problem. Di Pandeglang sana, saya lahir dari Pandeglang, masih ada gaji guru honor yang digaji 250.000 per bulan dan digaji per 3 bulan sekali kan, itu sangat miris sekali. Itu pertanyaan kami yang pertama. Yang kedua, juga kami bertanya bagaimana tentang nasib anak bangsa yang belum punya akses pendidikan yang secara merata. Hari ini pendidikan kita cenderung menjadi pendidikan yang mahal, kawan-kawan sepakat? Pendidikan yang komersil, kawan-kawan sepakat? Jangan sampai pendidikanku menjadi bisnismu, sepakat kawan-kawan?
Izin Bapak Menteri, bagaimana Bapak melihat fenomena pendidikan-pendidikan yang semakin mahal, terutama di kampus-kampus swasta, karena kami juga masuk kampus swasta. Mungkin pertanyaan itu ya. Yang pertama bicara pendidikan mahal, bagaimana solusi dari Kementerian Pendidikan sebagai yang membidangi bidang ini untuk bagaimana membuat kebijakan. Yang kedua, tolong selamatkan masa depan guru, jangan sampai guru disebut sebagai selalu ikhlas dalam mengajar, tapi mereka belum kesejahteraan. Kita sepakat kawan-kawan, gaji guru harus lebih besar daripada gaji DPR. Gaji guru harus lebih besar daripada gaji Pak Polisi. Gaji guru harus lebih besar daripada gaji menteri. Gaji guru harus lebih besar daripada gaji presiden. Mohon tanggapannya Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Boleh, silakan akan direspon. Boleh teman-teman mengaktifkan kameranya nanti biar bisa ditangkap dan dipublikasikan apa respon dari Pak Menteri. Boleh, silakan Pak. Terima kasih Mas Presiden. Kenapa? Mas Winda, Mas Presiden. Gajinya harus lebih besar dari gaji Mas Presiden ya tadi. Ya, terima kasih. Jadi memang betul kesejahteraan ini menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Hari ini Pak Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan tunjangan untuk honorer. Jadi itu adalah bukti nyata, ya, pemerintah kita peduli. Transfer langsung ke guru juga sudah dilakukan oleh Pak Mendikdasmen bersama Pak Prabowo juga. Tukin kemarin untuk dosen itu juga sudah diberikan. Pak Wamen. Pak Wamen lebih ngetop daripada saya nih. Ditepokin, tadi saya nggak ditepokin. Jadi betul kita prihatin dengan gaji dosen, gaji guru, tetapi kita tidak diam. Pak Presiden jelas memiliki keinginan menaikkan gaji guru, honorer sudah diberikan, tukin juga sudah dinaikkan. Namun kita harus tahu juga, kita harus sadar bahwa negara kita sedang bergerak menuju kemajuan. Sebagai negara yang belum berpendapatan tinggi, tentu kita punya keterbatasan. Karenanya kita semua ingin segera keluar dari negara berpendapatan menengah. Kita semua ingin menjadi negara yang makmur, supaya gaji guru bisa naik, gaji dosen bisa naik, supaya tadi gaji guru bisa lebih tinggi dari gaji-gaji lainnya, seperti di negara maju. Karenanya kita harus mendorong industri. Kalian semua, kami berharap betul masa depan kemajuan Indonesia dari tangan-tangan kalian. Mahasiswa harus bisa mendirikan industri-industri besar. Kalian semua harus punya mimpi menjadi pengusaha-pengusaha besar. Karena dengan itulah Indonesia bisa maju, dengan itulah gaji bisa terus dinaikkan. Jadi kalau ditanya, concern pemerintah sudah jelas. Pemerintah, Bapak Presiden, jelas keberpihakannya pada guru. Hanya sekali lagi, tentu belum bisa sekarang semuanya. Tetapi kita menuju ke sana. Kemudian kaitannya dengan komersialisasi pendidikan. Kemarin di tengah banyak efisiensi, justru beasiswa tidak ada yang dipotong. Beasiswa full seperti semula. Gaji dosen, tunjangan dosen tidak ada yang dipotong. Bahkan, adik sekalian, bahkan saya bertemu dengan beberapa gubernur, dengan beberapa wali kota, bupati. Mereka ingin juga memberikan beasiswa di daerah masing-masing. Jadi, gotong royong ini perlu. Kita belum menjadi negara kaya. Penduduk kita sangat besar. Karenanya gotong royong itu perlu. Semuanya memberikan. Saya tahu juga dari Muhammadiyah juga banyak sekali yang memberikan beasiswa-beasiswa.
Karena memang saat ini saatnya lah kita bergandengan tangan. Karena negara-negara di luar tidak suka kalau Indonesia maju. Kita harus bergandengan tangan, memastikan bahwa kita bisa tegak sendiri secara mandiri di atas kaki kita, di atas tangan-tangan kita semua. Terima kasih masukannya, kami akan terus memperjuangkan. Sore teman-teman yang sudah kepanasan menunggu dari siang, akhirnya perjuangan kita dan penantian kita tidak sia-sia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus berjuang! Hidup perempuan yang terus berjuang! Selamat sore Pak. Jadi begini Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk membangun sebuah negeri, sebuah bangsa yang maju diperlukan pendidikan yang mumpuni. Setuju ya teman-teman? Salah satu tanda bahwa negara ini sudah maju adalah bagaimana para mahasiswanya ini mengeluarkan karya-karya ilmiah. Teman-teman di sini saya yakin bisa mampu untuk menulis karya ilmiah yang bagus. Percaya teman-teman? Kami ada skripsi juga. Dan teman-teman juga memang sudah mulai menaikkan minatnya terhadap menulis paper ataupun karya tulis seperti itu. Namun Pak, permasalahannya adalah data untuk kami melakukan riset itu tergolong mahal. Percaya teman-teman? Saya salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Swasta. Pak, UKT saya ini 40 juta per semester. Teman-teman yang lain juga. Tapi permasalahannya adalah saat saya ingin membuat skripsi, saat saya ingin menulis karya ilmiah bersama teman-teman saya, tetap ada dana, tetap ada nominal mahal yang harus dikeluarkan minimal. Kalau misalkan penelitian kita eksperimental itu 15-20 juta Pak. Dan itu mungkin banyak Pak orang tua yang memang ya udah nggak apa-apa mengeluarkan 20 juta untuk anaknya, tapi kami juga sebagai mahasiswa nggak enak untuk terus memberatkan orang tua kami. Betul teman-teman? Artinya Pak, apa yang kami bayarkan tidak sepadan dengan apa yang kami dapatkan di perguruan tinggi swasta itu. Belum lagi dengan kasus-kasus korupsi dari para rektorat, daripada petinggi-petinggi atau pejabat di kampus. Pak, salah satu penelitian dari UIN di Palembang itu mengatakan bahwa untuk menaikkan minat mahasiswa menulis itu dibutuhkan 4 hal: sistem, surrounding, skills, dan supplier. Salah satunya adalah supplier ini Pak. Jadi bagaimana masyarakat ini mempercayakan hasil-hasil karya tulis ilmiah. Nah, nanti dari kepercayaan itu Pak, harusnya dari pihak kementerian itu mempercayakan saja hasil-hasil yang sudah kami buat. Artinya dari kepercayaan itu nanti akan nanti akan memberikan kami juga feedback yang serupa gitu Pak. Artinya itu aja, kami menuntut apa yang kami bayarkan ini sepadan dengan apa yang kami terima. 40 juta itu bukan harga yang murah Pak untuk kami. Betul teman-teman? Mungkin itu bisa dipertimbangkan Pak. Terima kasih. Sekali lagi tetap semangat teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus berjuang! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Palosa. Suaranya sangat lantang. Isinya juga keren. Hafal 4 faktor yang bisa menstimulus kemajuan. Ini contoh tokoh masa depan yang membanggakan. Ini contoh mahasiswa yang bisa diharapkan membawa Indonesia maju terus ke depan. Terima kasih Mbak Palosa. Paloma merek apa ya? Merek minyak. Betul sekali, memang kita bersama-sama PTN dan PTS, tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS. Semuanya adalah elemen bangsa yang berfungsi mencerdaskan mahasiswa, berfungsi menghasilkan SDM unggul. Dan saya senang sekali, saya bangga. Tingkat berapa Mbak Palosa? Tingkat 3, semester 6, belum lulus tapi sudah memiliki pemahaman yang sangat luas. Kami memang berharap seperti ini kampus-kampus melakukan pendidikannya, melakukan penelitiannya. Dan sekarang kita di Kementerian bersama-sama dengan kampus, salah satu sumber penelitian itu adalah jurnal-jurnal. Kita sedang bekerja sama untuk membuat langganan jurnal secara bersama-sama. Sehingga nanti kebutuhan jurnal
bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, seluruh dosen. Tidak peduli dari kampus mana. Kalau sekarang hanya kampus tertentu barangkali yang sudah maju, nantinya tidak, semua bisa. Karena kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Dan semuanya itu akan gratis. Bisa diakses. Itu keinginan kita memudahkan penelitian-penelitian. Dan tentu kami percaya sekali dosen-dosen ada di kampus, dosen-dosen ada di swasta negeri itu sama berkualitasnya. Sama berkualitasnya. Mereka lah yang akan membimbing kalian. Kita juga saat ini sedang menyusun konsep bagaimana peralatan-peralatan yang ada di kampus-kampus itu bisa digunakan oleh semua. Karena peralatan itu bantuan dari negara, milik negara, bukan milik kampus tertentu. Jadi walaupun ditaruh di kampus A, kampus B, tetapi bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa di daerah itu supaya lebih bermanfaat. Jadi jangan khawatir. Teman-teman UPN Veteran Jakarta, Bapak, mengucapkan terima kasih kalau Bapak mau menghadiri mahasiswa masa aksi per hari ini. Dan kami sepakat bahwasanya Hari Pendidikan Nasional bukan untuk dirayakan, tapi untuk diperjuangkan. Maka kita tajuk masa aksi ini adalah Hari Selamatkan Pendidikan Nasional. Sepakat kawan-kawan? Ada beberapa poin Pak yang mau saya sampaikan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator, Mas Fadli, bahwasanya UPN Veteran Jakarta merupakan kampus bela negara yang dulunya itu masih di bawah Kementerian Pertahanan, Pak. Berbau militerisme itu sangat masif, Pak, di lingkungan kampus kami, Pak. Mungkin di lingkungan kampus kami saja gitu. Kayak kawan-kawan Udayana, kemudian kawan-kawan UMJ, dan kemudian kawan-kawan yang ada di kampus-kampus daerah, itu marak, Pak. Militerisme, aparat-aparat negara masuk ke kampus, Pak. Kita melihat bahwasanya penggembosan gerakan mahasiswa, Pak, untuk mengkritik, itu terjadi, Pak. Itu melanggar amanat informasi, Pak. Termasuk kampus, Pak. Kami mendorong Kementerian Pendidikan Tinggi untuk bisa bersikap dan bersuara, Pak, terhadap penolakan militerisme di lingkungan pendidikan termasuk kampus. Sepakat kawan-kawan? Agar kami, Pak, kami mahasiswa, Pak, tonggak pergerakan masyarakat, Pak. Kami elemen perjuangan juga, Pak. Emang betul, Pak, kita harus lepas dari Romantika 98. Tapi perjuangan, Pak, itu melekat pada jiwa mahasiswa, Pak. Seperti itu, Pak. Dan kami mendorong Bapak untuk bisa bersikap, Pak, untuk bisa menolak militerisme di ranah pendidikan termasuk di kampus, Pak. Tolak seluruh cara-cara militerisme masuk kampus lewat surat perjanjian kerjasama dalam bentuk-bentuk apapun, Pak. Emang meringkusnya baik, Pak, tapi ujung-ujungnya pengembosan pergerakan mahasiswa, Pak. Kami menolak hal itu, Pak. Karena kami yakin, Pak, militerisme tidak bisa untuk masuk di ranah sipil. Sepakat kawan-kawan? Yang kedua, Pak, kita melihat sekarang sistem pendidikan nasional, Pak. Sistem pendidikan nasional sekarang, Pak, hanya menjadikan kami, Pak, mahasiswa, Pak, untuk bisa bekerja, Pak, tidak untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Karena kami yakin, Pak, mungkin Bapak punya riset data yang lebih rinci seperti itu. Dari tahun ke tahun pasti populasi di Indonesia akan semakin tinggi, dan bonus demografi sebentar lagi akan dialami oleh Indonesia, Pak. Dan kami minta, Pak, sistem pendidikan nasional yang sustain, Pak, sistem pendidikan berkelanjutan, Pak. Karena kami yakin, Pak, seluruh mahasiswa kalau ditanya semester 1 belajar apa, semua jawab nggak tahu, Pak. Tapi bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia ini bisa berkelanjutan, Pak? Kurikulum, Pak, ya KTSP, Kurtilas, kemudian kurikulum Merdeka, Pak. Cuman bisa, cuman sebagai omong-omong saja, Pak. Hanya program-program jualan saja. Tapi implementasinya, Pak, dalam birokrat kampus, dalam pelaksanaannya itu tidak ada yang berhasil, Pak. Saya, Pak, semester 5, 1 semester online, Pak. Karena adanya kurikulum baru, Pak. Kalau Bapak tanya pelajaran apa yang bisa saya dapat, saya rasa cuma inget dong, Pak, tapi nggak bisa dilaksanain, Pak. Karena saya nggak bisa belajar seperti di offline, kemudian sistem pelajaran pengakademiknya tidak sesuai, implementasi tidak sesuai, dan substansinya, Pak, nggak kena, Pak. Itu sistem pendidikan harus diganti oleh pendidikan tinggi, Pak. Itu yang kami dorong, Pak. UU 20 tahun 2003, Pak. Kalau kita baca dari atas sampai bawah, normatif, Pak. Gak ada pasal yang kena, Pak, kalau menjadikan kami mahasiswa seluruh peserta didik diciptakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, Pak, tidak untuk sebagai kelas pekerja lagi, Pak. Begitu. Dan kemudian kapitalisme, komersialisme, Pak, itu menjadi salah satu isu yang membumi di mahasiswa, dan kami merasa
kami PTN Pak, kemarin Permendikbud nomor 2 tahun 2004, oke, emang bukan. Izinkanlah saya membacakan beberapa poin tuntutan yang kami berikan untuk MBKM, Pak. Pertama, Pak, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memadatkan mata kuliah. Kedua, konsentrasi berlebih pada magang yang mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembingkaian nilai kebergunaan program non-magang, Pak, dengan program-program magang yang lain. Di sini, Pak, dari ketiga poin tuntutan ini, bagaimana Bapak bisa memberikan kebijakan yang berdasarkan pada poin-poin tuntutan tersebut, Pak? Karena balik lagi, ini menjadi poin tuntutan yang harus ditindaklanjuti lebih jauh, Pak. Karena balik lagi, magang itu tidak, esensinya tidak terlihat bahwa untuk mendapatkan pendidikan, Pak, tapi lebih untuk menuntaskan kewajiban, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Brian. Silakan Pak direspon. Setelah ini, setelah Bapak merespon, mungkin karena Pak Menteri juga akan segera pergi, teman-teman. Setelah ini kita akan sampaikan langsung tuntutan kita dan minta Bapak Menteri untuk merespon dan jangka waktunya kira-kira kapan penyelesaiannya. Dari manapun tidak ada intervensi, marwah kampus harus kita jaga. Itu komitmen kita bersama. Karenanya silakan diingatkan para pimpinan kampus untuk senantiasa menjaga marwah perguruan tinggi ini. Kemudian UKT, sebenarnya justru surat edaran itu untuk membatasi BOPTN, Mas. Beberapa kampus, saya juga dulu dekan sebelum datang ke sini jadi menteri, dulu kita sudah menaikkan, tapi ada surat edaran itu justru harus turun lagi. Jadi, dan kita yakinkan bahwa tidak ada kenaikan UKT. Meskipun begitu, kita terus mendorong beasiswa-beasiswa. Jangan sampai, saya selalu tekankan ke teman-teman rektor, jangan sampai ada mahasiswa yang putus hanya karena masalah ekonomi. Tidak boleh ada itu. Kalau ada itu, silahkan dilaporkan ke rektor masing-masing. Ya, nanti kalau belum ini, kalau belum itu silahkan dilaporkan ke saya juga. Yang ketiga, terima kasih polisi briefnya. Tadi polisi brief, nanti tolong dikirimkan saya secara lengkap. Kemudian tadi undang-undang Sisdiknas, tadi siapa ya undang Sisdiknas? Itu memang sedang direview, Mas. Silahkan diberikan masukan kalau ada. Sama DPR itu sedang direview, sedang dilakukan penyusunan ulang, perubahan. Jadi kesempatan kita untuk memasukkan poin-poin yang penting. Ya. Kemudian juga magang di industri, ini Merdeka Belajar dan lainnya memang sedang kita review, betul sekali. Saya juga dulu dosen, saya melihat tidak mudah mendapatkan industri yang baik ya, karena banyak sekali mahasiswa Indonesia harus magang. Karenanya kita sedang mereview sekarang, kemungkinan besar ya, itu tidak akan kita paksakan sampai 20 SKS. Magang Merdeka Belajar sifatnya bebas, diserahkan ke kampus masing-masing. Tetapi bahwa setiap kampus itu ingin menyiapkan mahasiswanya agar sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan industri, itu kami persilakan. Begitu, demikian, semoga menjawab. Menyatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional tahun ini bukan sekedar peringatan, tapi adalah panggilan untuk bertindak. Dan hari ini pada 2 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 sampai sekarang, Bapak Menteri telah menemui kami dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman PTN, PTS, dan PTM. Kami menyatakan tuntutan. Yang pertama, kami menuntut Bapak Presiden untuk turun langsung dalam mengupayakan kesejahteraan guru, Pak. Yang kedua, kami menuntut hak pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di daerah-daerah yang juga terpelosok, Pak. Yang ketiga, mendesak efektivitas penggunaan anggaran APBN 20% untuk sektor pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah menolak militeristik di ruang-ruang kampus, Pak. Yang kelima, menuntut agar pemerintah segera mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Keenam, menuntut agar pemerintah segera membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menuntut kepada Presiden dan semua Menteri Pendidikan untuk segera memberantas kapitalisasi dan komersialisasi. Salah satu contohnya adalah di perguruan tinggi swasta masih terdapat
program seperti student loan Pak, yang justru menyengsarakan teman-teman mahasiswa dan melemparkan tanggung jawab negara kepada pihak ketiga justru Pak. Mungkin itu ada yang terakhir mungkin Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Pak untuk merespon tuntutan. Baik, terima kasih tuntutannya, semuanya baik. Saya setuju semua tuntutan ini. Ini mendorong saya dengan teman-teman di kementerian, saya bersama-sama dengan rektor nanti untuk mewujudkan apa yang diminta. Kita memang menolak segala kekerasan, kita ingin seluruh akses mudah, gitu ya. Sehingga apa yang tadi dituntut, dibacakan, itu kita terus perjuangkan. Kita ingin pendidikan semurah mungkin bisa diakses. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa, jangan lelah untuk berjuang, jangan lelah untuk membela rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih semuanya, mohon maaf sekali lagi, saya harus pergi, ada janji yang lainnya, saya ada kerjaan lagi di dalam kantor. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah